Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah, rahmat dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Lalu salam semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir waktu. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan acara refreshment lokalnya bagi dosen dan guru tamu pendidikan profesi guru dalam masyarakat. Yang kami hormati Dekan FIDK UINSU Bapak Dr. Mardianto MPD, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan Dr. Samin MED, yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 3 Dr. Muhammad dan Pak MPD, dan juga pemateri kita pada pagi hari ini Bapak Dr. Haji Anis Bashir MA. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Hamdi Nasution MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan acara kita ini lancar sesuai dengan yang kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ansurna وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدنا تفرقا معصوما. اللهم لنا الحق وارزقنا ولا باطنا وارزقنا اجتنابا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dari acara laporan dari kedua panitia yang disampaikan oleh Bapak Aziz Rusman, LC, MSc, dan PhD. Oleh Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan FIPK UIN Sumatera Utara, Bapak para wakil dekan FIPK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang kami hormati tim Panas Kementerian RI,
yang baru saja bergabung dengan kita melalui Zoom, Bapak Anies Maskur MA. Selamat pagi Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen PPG Tarjab PPK UIN Sumatera Utara. Yang kami hormati Bapak Ibu guru Pamong PPG Tarjab PPK UIN Sumatera Utara serta para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat berkumpul refreshment olahraga bagi guru, bagi dosen dan guru pendidikan profesi guru dalam jabatan LPPK UIN Sumatera Utara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada tahun ini LPPK UIN Sumatera Utara Medan mendapat amanah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk angkatan 1 ini sebanyak 315 orang yang terdiri dari 169 orang guru PAI dan 146 orang guru madrasah. Program PPG Tarjab ini setidaknya meliputi 3 rangkaian tahapan kegiatan yang berupaya menjamin adanya peningkatan kompetensi keguruan, yakni pendalaman materi, loka karya, dan PPL. Kegiatan pendalaman materi akan berakhir pada hari ini insya Allah. Kemudian akan dilanjutkan dengan loka karya dan PPL yang juga insya Allah akan dimulai pada hari Senin 12 Juli mendatang. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan ini dilaksanakan untuk menyebarkan kembali para dosen dan guru Pamong dalam pelaksanaan loka karya dan PPL bagi para mahasiswa Tarjab di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kegiatan ini menerapkan metode yang mengkombinasikan antara dalam jaringan dan luar jaringan dan terdiri dari 2 narasumber dari tim panas nasional program PPG Tarjab pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni dalam kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Dr. Anies Maskur dan Bapak Dr. Abdul Wajad. Kemudian dosen dan guru Pamong PPG Tarjab LPPK UIN Sumatera Utara serta partisipasi seluruh undangan yang hadir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini undanglah kami atas nama panitia pelaksana menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah membantu dan mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, terutama kepada Bapak Dekan dan seluruh jajaran pimpinan di PPK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Bapak dan Ibu dosen dan guru Pamong LPPK UIN Sumatera Utara, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak narasumber Pak Anies Maskur MA dari tim panas Kementerian Agama RI atas keterlibatan dan kerjasamanya dalam kegiatan refreshment ini. Akhirnya kami nama panitia juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang kami muliakan apabila terdapat kekurangan dan kearifan dan kealpaan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, Pak Anies masuk dari situ aja. Ya, Bapak teruskan aja dulu.
dari India mungkin Bapak rasa ini model contoh yang buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dari link yang Bapak kasih. Apa yang kami buat ya gitu. Link contoh link yang Bapak kasih. Kemudian Pak Abdul Roja, Pak Dr. Roja sebagai akademisi tetapi banyak membantu kepada PBG. Yang mana? Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Guru dan Pak Roja yang telah memberi waktu di mana Pak Kenapa gini terus dan kemarin kalau tidak salah dan yang mana? ketika bersama 15 ketika menyelenggarakan kegiatan sama meminta Pak Anies dan Pak Roja bisa waktu pada Biasa pagi G5 apa bro? walaupun kemarin kalau tidak salah sudah dijadwal sore ya, kemudian berubah lagi. Kami terima kasih sekali lagi kepada Pak Anies dan Pak Roja karena Pak itu mudah-mudahan sesuai dengan acara kita hari ini Menyampaikan apa ya? LMS. Teknis pelaksanaan. Ya, teknis pelaksanaan. Saya bagi dosen dan guru. Teknis Jadi pelaksanaan rekan karya. sebenarnya guru-guru ini dan dosen-dosen sudah pernah mengikuti Perlu kegiatan nggak? yang sama. Coba tanya lagi. Tapi hari ini kita Perlu nggak lagi. dosen itu mau buka akunnya waktu Bapak Ada beberapa bagian yang memang diupdate dari regulasi aturan baru terkait dengan kegiatan PBB ini bisa kita ikuti dengan baik. Bapak Ibu dan sekalian, kegiatan besar sertifikasi guru ini memang melibatkan banyak orang, banyak hal, banyak institusi. Kita sebagai dosen, kami ingatkan dosen itu tugas utamanya adalah mengajari kampus. Ini adalah tugas negara, jadi tugas tambahan. Maka karena ini tugas negara, mari kita beri layanan yang terbaik dengan keikhlasan. Ada bagian-bagian tertentu kita juga mengupdate kemampuan kita di tengah rekan-rekan guru yang berjuang untuk mendapatkan sertifikasi. Hasil evaluasi kegiatan sertifikasi kemarin kami sampaikan kepada Pak Anies dan Pak Maskur, Pak Anies Maskur dan Pak Roja. Serta rekan-rekan hari ini, kami akui bahwa ada beberapa rekan kita dosen yang masih membawa kemampuan lokalnya kepada kegiatan itu. Dan kemampuan lokal itu kadang update kepada beberapa sistem aplikasi belum begitu baik. Yang kedua, ya membawa emosinya yang namanya dosen ya. Sampai-sampai kadang-kadang transaksi yang kecil-kecil terjadi. Ini perlu kami ingatkan bahwa kita ini adalah tugas negara, Bapak Ibu sekalian. Mohon ini kita perbaiki, kita sempurnakan karena ini menjadi bagian dari ya kita membawa nama diri kita, membawa nama institusi dan lain sebagainya. Baik, Pak Anies dan Pak Roja yang kami hormati, kegiatan ini insya Allah nanti sampai siang bisa kita selesaikan dengan baik. Rekan-rekan dosen sudah menyediakan waktunya, walaupun hari ini ada yang perkuliahan, hari ini ada yang kegiatan administrasi, kegiatan keluarga dan sebagainya, tapi hari ini bisa berhadir di sini, mudah-mudahan sakitnya bisa kita lakukan. Terima kasih yang ucapkan kepada panitia yang waktunya begitu banyak dikurangkan untuk kegiatan ini. Mari kepada rekan-rekan dosen yang telah menghadiri tempat ini, mari kita ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan menjadi bagian dari ibadah kita. Akhirnya, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan. Baiklah, kita masuk ke acara inti kegiatan kita hari ini, yaitu diberikan orang kaya bertugas dan berpengalaman PPP tahun 2021 dengan narasumber Bapak Dr. Haji Andi Maskur MA dan dimoderatori oleh Bapak Zulkarnain MPMI. Kepada Bapak kami persilakan. Langsung yang sesi diserahkan ke saya ya. Tampilan penuh. Nggak ngerti mau. Jadi kan Bapak itu host. Nanti setelah itu ngomong kan muncul apa Bapak itu sendiri. Oke, langsung diserahkan ke saya ya Pak Dekan ya. Iya Pak, langsung aja Pak. Oh, langsung, oke. Yang kepada Bapak, kami persilahkan Pak. Bang Pak Ajis dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ahla syukri wal wafa. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Kami ada kendala di sound system di sini di ruangan ini sebentar lagi ya Pak. Informasikan ya. Oke. Mohon maaf ya Pak. Jadi belum nyambung ya Ke audio kami di ruangan Pak. Ya Pak. Ya. Mohon maaf Pak. Ini kan? Oke, nanti kalau udah siap kasih tahu ya. Oke Pak, akan kami kasih tahu segera. Mikrofon atasnya. Yuk, ayo. Mic-nya nih. Mic ini coba ini. Ini mic. Speaker. Oh, speaker ya, bukan speaker ya. Tunggu dulu. Coba. Speakernya yang mana? Ini udah oke. Coba. Tes 1, 2, 3. Kabel jacknya hidup ini. Apa orang itu mana? Iya. Dengar kok. Sudah? Sudah terkonek? Nah, udah dengar kan? Belum. Kemarin udah dites Pak Ajis yang apa? Mohon maaf Pak, masih belum. Speakernya ini. Make ini aja, make speaker dari hotelnya itu disambungkan ke soundnya mic. Iya, orang hotelnya ada. Mohon maaf ya Pak.
Ya ini Teknis. apa namanya tipek yang nggak tipek ini. Ya, enggak, kemarin kami sudah coba Pak, kemarin sore sudah kami coba, kami sudah ke sini. Memang laptop kami nggak kami tinggalkan di sini mungkin selanjutnya. Tetap sebentar lagi ya Pak. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Masuk. Halo? Apa? Abang ngapain? Bunda dong. Nyampe Pak. Kok mati ya Bang? Tes 1 2 3. Ada suara Bang. Outputnya ini. Kalau enggak mic-nya taruh di Wah, aja, mic-nya taruh di speaker ini. Speaker Kamera ya laptop. kan Pak? Ya ini lagi saya letakkan di speaker kamera Pak. Ini aja Mas kemarin. Halo? Itu mutkan. Cek. Enggak suara bilang. Oh, itu suara. Halo? Dengar? Dengar kan? Udah pakai mikrofon. Oke? Halo? Halo? Udah. Udah tes 1 2. Kedengaran nggak ke sana? Halo? Tes 1 2. Udah. Oke. Oke. Udah aman. Pak Anies, kami kan ada moderator, biar moderator duluan ya Pak. Oke, silakan. Dipandu oleh Pak Jul. Oke Pak, makasih Bapak. Assalamualaikum. Salam.
Kemudian 3,94 cum laude. Kemudian riwayat pekerjaan dan jabatan sebagai ahli muda pengembang teknologi pembelajaran Dirjen Pendidikan Islam. Kemudian sebagai dosen juga di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian sebagai kepala seksi bina akademik PAI. Ini kedengaran suaranya. Oke. Ya, kepada Pak Anies dipersilakan. Oke ya. Terima kasih. Saya tes suara dulu, cek sound, cek sound. Suara saya jelas di sana? Jelas ya? Pak Zul atau Pak Abdul Aziz? Sudah? Belum, Pak. Sebentar saya lagi cek ya, Pak. Enggak dengar ini. Belum terdengar suara Bapak kalau lewat sound. Hah? Suara Bapak ini belum terdengar kan? Ini kayaknya. Bisa? Cek sound. Kita apa aja dulu. Nah itu suara dari mana itu? Cek sound, cek. Bang Haji sebentar biar Pak Anies yang cek sound. Cek sound, cek. Ya? Apa suara saya terdengar? Belum, Pak. Halo? Halo, Pak. Ya? Masih belum terdengar. Tapi suara saya kedengaran di Bu Mariati? Ya, saya terdengar karena saya kan join by Zoom kan, Pak. By phone. Nah. Ya, Ya. biar tahu suara. Kan berarti bukan hardware saya yang rusak. Ya. Kalau Bapak tidak rusak karena saya bisa dengar. Oke, Bapak coba Pak tes, Pak. Tes. Oke, sudah Pak. Oke, siap? Terima kasih Bapak. Ya, siap. Oke, mohon untuk yang memakai Zoom, speaker off-nya bisa dimatikan biar tidak storing. Hanya satu aja yang dikeluarkan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa
wa ala alihi wa ashabi ahla sidqi wal wafa. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalan amma ba'd. Bapak Dekan yang saya hormati beserta jajarannya, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim. Saya sudah menjanjikan beberapa kali untuk mampir ke Medan tapi tidak jadi terus karena kendala teknis atau kadang izin pimpinan yang karena ada tugas baru sehingga kemudian tidak sempat ke Medan. Nah, hari ini waktu saya sampai jam 10 karena jam 10 harus pindah channel, maka waktu saya akan saya bagi menjadi 2. Pertama saya akan menyampaikan tentang aspek bagaimana mekanisme kerja akademik di LMS Space sampai kira-kira jam 9:04, lalu kemudian 9:04 sampai 9:30 memberikan pengantar untuk bagaimana mengoperasikan LMS, baru nanti jam 9:30 sampai jam 10 Bapak Ibu sekalian mempraktekkan operasionalnya LMS Space. Nah, maka itu yang sudah bawa laptop, mohon Pak Abdul Aziz untuk nge-share link simulasi Space untuk praktek pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK ini. Apa yang akan kita lakukan dalam proses perangkat pembelajaran dari yang akan dimulai hari Senin sampai 20 hari ke depan. Ini saya ingin sampaikan. Oh, sorry. Saya ingin sampaikan, ini kelihatan ya PowerPoint saya? Kelihatan ya? Yang perlu diperhatikan oleh Bapak sekalian, ini terutama bagi para pengampu kebijakan dalam mendistribusikan ketenagaannya. Kita tahu dalam 20 hari ke depan, 20 hari plus itu ada 5 fase dari perangkat pembelajaran, lalu kemudian PTK, lalu review dan peer teaching, uji komprehensif, dan PPL. Nah, yang perlu diperhatikan di dalam fase pengembangan perangkat pembelajaran, para pimpinan tentunya sepengetahuan dekan, dan ini diatur oleh WD1 biasanya dalam mendistribusikan jadwal dosen untuk pengembangan perangkat pembelajaran, maka harus diperhatikan persyaratan di dosen perangkat pembelajaran itu harus fix betul. Di dalam dosen perangkat pembelajaran, dalam sistem kita hanya menyediakan satu dosen untuk mengampu satu kelas. Tidak boleh satu dosen mengampu beberapa kelas. Karena ujungnya kalau melampaui lebih dari satu kelas, khawatirnya tidak terlayani mahasiswa. Maka diperhatikan betul dosen yang di dalamnya. Persyaratan dasar seperti dia menguasai tentang pengembangan perangkat pembelajaran, lalu persyaratan administrasinya minimal lektor atau doktor, kan gitu. Kalau nggak lektor, lalu kemudian punya pengalaman pembelajaran 10 tahun. Nah, ini harus diperhatikan betul. Kalau memang tidak ada, baru diperbolehkan untuk menggunakan yang asisten ahli, tapi itu darurat. Nah, sekali lagi perhatikan betul dalam mengalokasikan dosen di perangkat pembelajaran. Ini harus paham betul dalam mengoperasikan teknologi. Teknologi baik di Space, Zoom, ataupun sejenisnya. Jangan menyerahkan kepada dosen yang tidak mampu mengoperasikan teknologi. Pokoknya tiada maaf. Maka ketika mengalokasikan jadwal perangkat pembelajaran, penghormatan kita terhadap profesional, para profesor itu untuk sementara kita
kita batasi. Kalau tidak bisa mengoperasikan LMS, mungkin tidak usah dialokasikan jam mengampu perangkat pembelajaran. Karena yang bersangkutan itu harus memahami betul bahwasanya produk di dalam perangkat pembelajaran itu yang utama adalah RPP. Lalu ada perangkat pendukungnya. Itu banyak sekali perangkat pendukungnya. Nah, tapi RPP-nya yang harus kita pahami. RPP ini yang berkembang saat ini setidaknya ada 3 model. RPP KTSP, RPP Kurtilas, dan RPP era pandemik atau model penyederhanaan. Dosen perangkat pembelajaran wajib memahami perkembangan RPP ini. Karena siapa tahu Anda yang mengampu guru madrasah, di guru madrasah itu masih 2 madhab RPP. RPP 2000 KTSP dan RPP 2013. Maka ini saudara disampaikan. Di PAI ditambah lagi selain RPP 2000 KTSP 2013 dan juga RPP terbaru. Ini harus diketahui polanya seperti apa, silakan Anda hunting sendiri. Karena nanti dalam UKIN, uji kinerja, ini akan ditanyakan. Gimana RPP Kurtilas, gimana RPP yang terbaru. Nah, kalau kita salah informasi, salah menginformasikan, ya itu menjadi kesalahan LPTK. Oke, ini pola kerjanya. Lalu kemudian di pola kerja selanjutnya adalah di PTK, penelitian tindakan les. Setelah selesai perangkat pembelajaran selama 9 hari, itu ada PTK. Nah, ingat di dalam fase pengembangan perangkat pembelajaran itu bebannya adalah 2 SKS. Maka ditempuh selama 12 hari. 12 hari dibagi 2. Pertama untuk 9 hari untuk perangkat pembelajaran, 3 hari untuk PTK. Ya. Nah, yang PTK itu dosen yang ditaruh di situ pastikan betul-betul menguasai model penelitian tindakan kelas. Ya. Pastikan betul menguasai model penelitian tindakan kelas. Maka kalau misalkan di dosen perangkat pembelajaran, dia menguasai PTK, silahkan diplot lagi di PTK, dosen yang bersangkutan. Pada kelas yang sama. Silahkan diplot lagi. Kalau kemudian ternyata di dosen perangkat pembelajaran, kok tidak menguasai PTK, ya jangan diplot. Karena khawatirnya mengajarkan kesalahan. Jadi pastikan ini pada ruang-ruang masing-masing ini profesionalisme itu betul-betul dipegang. Kalau misalkan Anda sebagai dosen diplot di PTK, kalau Anda merasa tidak sanggup menyampaikan PTK, angkat tangan saja. Tolong saya jangan dijadwal di PTK. Kan itu ya. Nah, yang itu di PTK. Saya harap dosen yang di PTK itu bisa mengajarkan atau menyampaikan model penelitian tindakan kelas. Saya sebut penelitian tindakan plus. Karena gini, model PTK yang selama ini kita pahami, itu seringkali PTK yang muncul adalah PTK yang terjebak kepada siklus, proses lalu kemudian berhenti pada siklus. Ketika siklus 2 atau siklus 3, atau kadang merasa cukup dengan siklus 2, langsung dianggap berhenti penelitian itu. Nah, apa yang saya maksud dengan PTK plus? Yang saya maksud dengan PTK plus itu adalah siklus itu tidak boleh berhenti karena pola spiral dalam PTK itu, proses perbaikan, proses penelitian, proses examination itu tidak akan pernah berhenti selama guru menjadi guru, selama dia masih hidup. Nah, berhentinya satu siklus itu hanya untuk kebutuhan laporan. Tapi sebagai guru, siklus itu tidak akan pernah berhenti. Nah, tolong ini disampaikan spirit plus dalam PTK ini. Karena sering biasanya kan gini yang saya perhatikan di laporan-laporan penelitian PGMI atau PGRA kan selalu begini judulnya itu. Upaya
upaya meningkatkan kemampuan siswa menghafal misal surat pendek menggunakan metode apa-apa bla bla. Sering begitu. Judulnya itu hampir mirip itu. Cuma diganti X dengan Y-nya saja. Diganti tapi polanya seperti itu. Lalu nanti isinya itu ada siklus 1. Sudah temukan fakta begini, dilakukan penyelesaian, siklus 2 begini. Kalau sudah mengalami penaikan berhenti, udah dihentikan siklus itu, penelitian selesai, tapi sebagai guru dia juga ikut selesai di level aksi. Padahal kalau PTK, penelitian tindakan kelas itu tidak boleh selesai ya selama kita menjadi guru, karena kita akan meneliti terus. Kita akan meneliti terus apa yang dilakukan oleh guru ketika berhadapan dengan siswanya, ketika dia berada di kelas. Sehingga kalau kita dengan PTK Plus itu, kita berharap guru yang kita ajarkan nanti itu memiliki satu kecintaan terhadap profesinya. Cinta sebagai pengajar, kenapa? Karena meneliti terus, jiwa meneliti tumbuh, pendidik dan meneliti di kelas dengan baik, kan gitu, dengan penuh cinta. Dan ingat bagi seorang pendidik, ketika dia mencintai profesinya, mencintai pendidiknya, dia akan mudah menyampaikan kepada peserta didik segala informasi yang keluar dari dirinya. Itulah yang hakikat dari istilah mendidik dengan cinta. Nah, setelah selesai 3 hari kemudian di PTK, ada itu direview perangkat pembelajaran yang disusun oleh siswa, oleh peserta didik, oleh mahasiswa, PTK yang dibuat oleh mahasiswa, direview. Ingat, produk PTK di sesi ini adalah tidak hanya proposal yang kita dorong, tapi sampai ke desain operasional. Karena dia harus punya proposal, laporan penelitian PTK di akhir proses PPG ini. Maka usahakan selama 3 hari di PTK ini itu sudah sampai tahap desain operasional. Lalu selanjutnya di review peer teaching. Setelah ini direview semua produknya, apakah perangkat pembelajaran yang disusun RPP dan perangkat pendukungnya itu sudah dengan ketentuan. Setidaknya dalam KMA 745 nanti disampaikan oleh Pak Rozak ya secara akademik ketuntasannya. RPP itu harus berorientasi hot ya, higher order thinking skill. Yang kedua mengandung TPEC. TPEC itu technological, pedagogical, and content knowledge. TPEC. Nah, seperti apa pola mengintegrasikan TPEC di dalam RPP, ya, itu ya diinformasikan. Kan itu ada beberapa kategori ya. Ada orang yang melakukan pembelajaran, kalau pembelajaran modern berbasis TPEC, ada pembelajaran kuno berbasis teknologi. Nah kayak kita ini, saya pakai Zoom, hanya ngomong, diberi waktu sekian jam, itu adalah model pembelajaran kuno dengan peralatan modern. Ya. Saya ceramah, lalu saya tanya, lalu nanti ada penugasan, itu adalah model pembelajaran kuno, tapi dengan peralatan modern. Nah, nanti definisi di TPEC di dalam RPP itu adalah bagaimana teknologi, baik itu teknologi yang ada di tangan kita, teknologi ada di tangan mahasiswa, teknologi yang ada di luar diri kita, dalam bentuk web, medsos, dan sebagainya, itu bisa dilibatkan dalam proses pendidikan atau penguatan materi itu. Nah, itu nanti tanya ke Pak Rozak seperti apa detailnya nanti di akademiknya. Nah, di review dan peer teaching itu berlangsung selama 8 hari. Nah, diperhatikan 8 hari. 5 hari dipakai untuk mereview, jadi PTK, RPP dan PTK, RPP perangkat pendukungnya, PTK itu direview. Apakah ketentuan hot, ketentuan ada TPEC-nya, ada berbasis revolusi industri 4.0,
lalu bisa mendorong peserta didik memiliki kecerdasan sosial, critical thinking, reflective thinking, creative thinking, itu sudah tercermin apa tidak dalam TPK itu, di dalam RPP itu. Nah, ini kemudian perlu diinformasikan, direview, dikritisi, diberi masukan, lalu kemudian nanti ada proses dialog interaktif antar Anda sebagai dosen dengan mahasiswa. Di proses review peer teaching ini sudah melibatkan guru pamong. Kenapa sudah dilibatkan? Agar ada kesamaan persepsi antara dosen dengan guru pamong dalam proses melakukan review. Kalau hari ini guru pamong dihadirkan di forum ini, maka kemudian ya bisa menyamakan persepsi. Kira-kira RP, misalkan penyamaan persepsi ini biar nggak berbeda pendapat. Apakah RPP kurikulum KTSP, RPP kurikulum 2013, kurikulum terbaru itu seperti apa? Harus ada tukar menukar informasi agar dosen tidak ketinggalan informasi apa yang terjadi di sekolah, kan gitu. Guru juga perlu tahu bagaimana kerangka keilmuan, kenapa RPP ini begini dan begitu, dan seterusnya. Ada komunikasi. Jadi 5 hari dipakai untuk mereview, lalu 3 hari dipakai untuk peer teaching. Nah, peer teaching yang ada adalah yang saya sebut dengan new model peer teaching. Kenapa disebut new model peer teaching? Karena di dalam proses PTK ini, new model peer teaching, kalau biasanya peer teaching itu mahasiswa berkumpul, ada mahasiswa presentasi, ada dosen menilai, lalu mahasiswa menilai. Kalau di dalam proses ini, mahasiswa bersangkutan harus bikin video proses pembelajaran. Bukan hanya video merekam proses seperti ini, ya, Zoom melakukan direkam, bukan. Tapi bagaimana proses merekam seluruh proses pembelajarannya. Kita direkam dari belakang, ya, 2 video kanan kiri misalkan, gitu ya. Lalu ini juga direkam, lalu kemudian dimodifikasi, dibuat video. Nah, dalam RPP itu nanti yang tampilan seperti ini juga penting disampaikan sehingga komponen-komponen penting dalam RPP tidak boleh hilang. Tapi yang disuting dari sebelah kanan, disuting sebelah kiri dan seterusnya itu juga harus direkam. Itu nanti kemudian di-share, di-upload, lalu teman-teman diminta untuk melihat, lalu kritiknya apa. Guru pamong mengkritisi, dosen guru pamong, dosen juga mengkritisi, mahasiswa juga mengkritisi. Nah, ini selesai selama 3 hari, lalu kemudian ada uji komprehensif. Uji komprehensif. Apa itu uji komprehensif? Uji komprehensif adalah ujian seluruh materi yang telah diajarkan dari hari pertama sampai hari terakhir di PTK. Jadi kompetensi profesional, pedagogik, perangkat pembelajaran, PTK, itu diujikan semua. Bahkan penguji berhak meminta, silakan Anda mensimulasikan untuk mengajarkan apa yang ada dalam RPP. Nah, bisa diplot dosen, ya, ini di Pak Dekan dan Pak BD atau pengelola prodi, uji setting aktivitas. Komunikasi antara mahasiswa dengan jadi ada proses perbaikan. Tapi kalau diuji komprehensif ada perbaikan karena sudah ditanyakan. Dia tidak perlu RPP
RPP baru. Tapi dari RPP yang sudah direview, sudah diujikan, itu tinggal dipraktekkan di kelas. Nah, di dalam PP mahasiswa bersangkutan bagaimana ketika PPL, artinya ada penelitian akan kelas. Oke, ini prosesnya begitu. Ketersediaan dosen dan seterusnya, gambarnya seperti itu. Nah, apa yang tergambar di LMS? Saya ingin menyampaikan di LMS itu seperti apa. Kenapa kemudian saya perlu menyampaikan ini? Karena kita harus punya bayangan kira-kira apa yang akan diceritakan di kelas selama perangkat pembelajaran. Nah, di dalam proses pengembangan perangkat pembelajaran ini kami dorong, kami cenderung wajibkan agar dosen yang pengampu baik di perangkat pembelajaran, baik di PTK, di review jelas, itu harus di atas 50% itu sinkronus. Apa maksud sinkronus? Sinkronus itu artinya adalah kita berkomunikasi langsung dengan mahasiswa melalui perangkat video conference. Boleh pakai Jitsi yang disediakan di LMS, bisa memakai Zoom yang di luar atau Google Meet yang di luar. Karena Zoom dan Google Meet tidak bisa diintegrasikan, tidak menerima integrasi dengan aplikasi LMS kita. Jadi harus di luar. Ya, wajib, saya wajibkan meskipun dalam KMA tidak tertulis untuk melakukan sinkronus 50%, tapi saya wajibkan. Kenapa demikian? Karena ada kepentingan. Pertama, guru itu harus bisa melihat dosennya. Siapa sih yang mengajar saya? Kira gitu ya. Nanti ketika dia sekolahnya bertugas masing di kelasnya, sukanya masing-masing, dia ingat yang mengajarkan ini dosen A, B, C. Kita mahasiswa dosennya misalkan dia perempuan, ada juga perempuan yang menduduki posisi penting di jabatannya. Rupanya ada perempuan yang profesor. Itu akan sangat mendukung konfidensi guru ketika dia mengajar. Dia akan bilang begini nanti di kelasnya. Ketika saya kuliah di UIN Sumatera Utara, saya ketemu dengan profesor. Itu orangnya humble, padahal sudah profesor, mau bertemu dengan kita, mengajarkan dengan kita dengan telaten, humble, ramah. Wah, itu menjadi satu yang saya sebut itu dalam istilah bisnis itu ada nama istilah psychological factor, faktor-faktor psikologis. Maka dia akan menaikkan konfidensi. Ini sama dengan kalau kita pernah ke luar negeri ya, ke Inggris, ke Belanda, ikut short course. Ya kita di kelas akan bilang, ketika saya di Belanda, saya ketemu dengan profesor begini-begini. Itu psychological factor. Disebut dengan faktor-faktor psikologis yang akan menaikkan konfidensi kita ketika di depan kelas. Nah, guru juga begitu. Di samping memang dalam proses pendidikan, apalagi kita sebagai agama, itu kan ada satu tanda kutip kadang cenderung wajib, namanya talaki, tatap muka, namanya musyafahah, melihat gerakan bibir bagi seorang murid ke guru itu kan penting, sehingga sanad keilmuannya itu jelas. Itu kalau dalam taklim kan begitu ya, sanad kita tersambung ke guru kita, sehingga kita perlu memperkenalkan ke mahasiswa, saya loh ini Dr. Mardianto ini menyampaikan begini, sehingga murid itu sanad saya mendapatkan ilmu begini dari dosen UINSU namanya Dr. Mardianto dan seterusnya. Saya dapat sanad ilmu tentang ini dari
Dr. Mariati, dari Dr. Abdul Aziz dan seterusnya, dari Dr. Marasamin dan seterusnya. Ini penting sanad keilmuan itu. Maka kemudian sinkronus tatap muka walaupun melalui Zoom, nggak boleh pakai cadar, kan gitu ya. Usahakan nggak usah pakai cadar. Kalau Anda biasa pakai cadar, ketika berada di kelas seperti itu, usahakan buka cadarnya. Karena bagi seorang mahasiswa melihat muka guru itu adalah sebuah rahmat. Ada kasih sayang, lalu kemudian ini akan membantu sekali mahasiswa yang memiliki kecerdasan visual itu kira-kira gambarannya kita harus sudah mendeskripsikan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, apa yang harus dilakukan. Maka kita di sana ini tidak bersifat tidak bersifat harga mati. Ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai dosen. Di dalam modul perangkat pembelajaran itu ada 13 KB. Sementara hari yang kita punya cuma 9 hari. Maka bagaimana meramu 13 KB itu bisa didesain, bisa diatur dalam 19 hari. Targetnya tersampaikan semua. Maka mohon operator atau admin mulai saat ini download materi perangkat pembelajaran. Di-download. Ya, di-download materi perangkat pembelajaran, share kepada dosen yang bersangkutan, sehingga nanti sore kalau sudah belajar mandiri, ini bisa dibuka, lalu dirancang masing-masing, hari pertama mau menyelesaikan KB berapa? Mungkin KB 1 atau KB 2. Hari kedua KB 2 dan KB 3 dan KB 4. Hari ketiga mungkin KB 5, KB 6, KB 7. Hari keempat mungkin 8. Hari ke-5 mungkin 9. Hari ke dan seterusnya. Diatur masing-masing. Saya hanya memberikan contoh ya. Bagaimana pentingnya membuat kontrak yang jelas kepada mahasiswa itu seperti ini. Ya. Bagaimana bisa membuat kontrak yang jelas kepada mahasiswa. Misalnya gini, hari pertama di 8 pagi itu hari Senin, saya berharap betul ada Anda mengagendakan pertemuan sinkronus tatap muka, tulis di sini jadwal. Jam 8 sampai jam misalkan jam 2 jam misalkan ya. Atau 1 jam deh. 1 jam aja deh, ya. 1 jam meet pertemuan lewat Zoom misalkan. Ini harus diinformasikan. Karena ini bagian dari kontrak dan informasi yang harus jelas. Kenapa ini perlu diinformasikan dengan jelas dan kenapa perlu ada sinkronus atau melalui Google Zoom? Itu penting Bapak Ibu sekalian, itu mengarahkan kira-kira dalam 9 hari, jadi ada semacam overview, 9 hari Anda melakukan begini. Tolong baca kontraknya, kira-kira begitu. Nah ketika Anda sudah menjadwalkan pukul 8, Anda juga harus konsisten. Jam 8 juga hadir tank di situ. Tank jam 8 harus sudah mulai, biar tidak mengganggu agenda yang lainnya. Nah, setelah itu mereka diminta untuk membuka modul, ya, membaca modul, KB-nya KB berapa, itu tergantung kita. Boleh di sini misalkan ditambah KB 1 dan KB 2 misalkan. Boleh. Berarti Anda sudah membuat peta bahwasanya pada pertemuan hari ini 2 KB yang akan diselesaikan. Nah, ternyata KB 1 dan KB 2 itu perlu 1 titik tekan. Misalkan di dalam RPP itu harus berbasis pada berbasis pada pembelajaran berbasis masalah,
PBL, problem based learning, maka penting di hari itu juga ditugaskan tolong Anda buat satu analisis permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan dalam proses pembelajaran, lalu Anda tawarkan solusinya seperti apa. Misalkan begitu ya, buat begitu. Nah, tugas langsung kemudian dalam waktu singkat, bacaan itu, hasil bacaan modul itu, pemetaan itu, lalu diminta untuk di-upload jam 1. Paling lambat jam 1, setelah paling lambat jam 1, itu ada menu diskusi. Di dalam LMS itu ada menu diskusi. Ini yang sering lupa, di menu diskusi ada menu chatting, ada menu video conference. Ini dua-duanya harus dilakukan. Maka saya pilihnya tidak atau, dan. Ya. Dan. Jadi dia harus chatting dan juga video conference. Kira-kira begitu. Chatting itu nanti ada nilainya sendiri, diskusi selama 1 jam. Diskusi memperdalam modul. Nanti kemudian kira-kira jam 2, Anda jadwalkan untuk membuka video, ngobrol. Mengkonfirmasi apakah jawaban-jawaban yang dibuat oleh mahasiswa itu sesuai apa tidak, ya, sudah tepat apa tidak, dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu pada saat video conference itu juga ketika memperdalam materi sebelumnya sudah selesai, jangan lupa bahas pemberian tugas selanjutnya yang akan dikerjakan nanti malam. Yang akan dikerjakan nanti malam itu harus jelas. Dan makanya sekali lagi penguasaan dosen terhadap IT, teknologi informasi itu wajib. Penguasaan dosen terhadap perangkat pembelajaran itu fardu ain, kan gitu ya. Jadi tidak boleh tidak. Makanya sekali lagi ya saya tekankan betul. Dosen yang ditetapkan untuk mengampu perangkat pembelajaran itulah dosen yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi yang ditentukan. Ini hari pertama. Nah, maka kemudian setelah ada instruksi, maka hari kedua dia malamnya akan belajar mandiri, mengerjakan tugas. Nah, dosen sorenya itu malamnya itu menilai resume yang dikerjakan oleh yang bersangkutan. Enggak, Mas. Serius, bentar. Ya, jadi ingat di dalam dosen, malamnya baru menilai resume yang diupload sampai jam 1 ini. Dikasih nilai, dikasih feedback, dikasih masukan. Kan. Nah, sementara mahasiswa melakukan belajar mandiri, mengerjakan tugas yang diinstruksikan oleh Anda di sore harinya. Kan itu, jadi semua bekerja, dosen bekerja, mahasiswa bekerja. Maka kemudian hari kedua, ya, pagi-pagi itu diharapkan mahasiswa itu sudah ngupload tugas yang malam, ya. Tugas yang malam harus sudah diupload. Apa tugasnya? Ini lagi-lagi ini tidak perlu tidak perlu mengunggah tugas gitu ya. Ya. Mengunggah tugas kira-kira gitu. Jadi terus begitu nanti sampai jam 8 Anda sudah memberikan instruksi membaca agar membaca modul KB selanjutnya. Temanya apa? Misalnya KB2 itu tentang pengembangan materi ajar, model pembelajaran, media pembelajaran dan LKPD. Karena di dalamnya itu masih ada kaitannya dengan KI dan KD, maka bagaimana diperkuat dengan bagaimana membuat rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan, yang tidak melupakan ABCD-nya. Audience, behavior, condition, dan degree, misalkan gitu. Terus sampai kemudian nanti itu tugas yang dikerjakan pagi itu diunggah, ya, diunggah sampai jam 1. Nah jam 1 sampai jam 2 Anda chatting.
Ada chatting, diskusi, ya, sampai jam 2 kira-kira, untuk mempertajam yang dibaca dan dipelajari pagi hari. Lalu jam 2 Anda video conference. Video conference bisa mengkonfirmasi kebenaran jawabannya atau menginformasikan tugas-tugas yang belum diserahkan, sekaligus menginformasikan apa yang akan dikerjakan, tugas-tugas di malam harinya. Kira-kira begitu. Tugas-tugas di malam harinya silakan dikerjakan. Apa? Yang jelas target perangkat pembelajaran harus selesai. Begitu seterusnya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Ingat, ini hanya template ya. Jadi ini isinya disesuaikan dengan KB. Ini terus terang belum sesuai dengan KB-nya isinya. Karena saya hanya menyusun dengan ya tahapan-tahapannya. Pokoknya kalau misalkan pertemuan ke-1 itu KB1, KB2, ya silakan KB1, KB2. Kalau hanya cukup KB1, ya silakan KB1. Misalkan begitu. Sampai hari ke-9. Ya. Sampai hari ke-9. Tuntas. Kelihatan diskusi apakah RPP-nya itu sudah mengandung berbasis problem based learning, TPEX dan HOTS. Nah, itu sampai hari 9 ujungnya. Ya. Hari 9 selesai, masuk ke hari ke-10 atau hari pertindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu sama. Hari pertama itu ada kontrak, ya, dibuatkan secara detail, targetkan hari pertama itu harus tuntas membaca modul PTK. Sehingga diskusi, dosen langsung bisa memberikan tugas, malamnya bikin proposal, bahkan sampai desain operasional. Nanti kemudian hari kedua, desain proposal itu diunggah dan dipresentasikan. Pada saat presentasi, itu ada masukan, lalu kemudian hari ketiga, pastikan presentasinya dari PTK itu sudah final. Bentuknya adalah desain operasional, bukan proposal. Levelnya desain operasional. Jadi level desain operasional itu berarti sudah ada tambahan di situ instrumen dan kejelasan metodologi. Instrumen dan metodologi. Siapa yang sumber datanya siapa, seperti apa mekanisme penggalian datanya, itu ada di sudah sampai ke sana. Maka perlu diajari pakai Google Drive karena nggak mungkin nyebar angket kan. Bagaimana membuat Google Form untuk instrumen PTK. Berarti perlu ada pertemuan tersendiri menyampaikan ke guru membuat Google Form dan seterusnya. Nah, itu sampai hari ke-3. Nah, selanjutnya itu adalah masuk kepada review perangkat pembelajaran. Ingat, review ini 8 hari, bobotnya 1 SKS, 5 dipakai untuk mereview, 3 hari dipakai untuk peer teaching. Jadi review yang sudah dikirimkan, RPP dan perangkat pembelajaran yang sudah dikirimkan, itu sudah dikirimkan, sudah diunggah di LMS, lalu direview. Ingat juga, review di dalam produk perangkat pembelajaran itu ada 3 yang harus dihasilkan. 3 ya. Pertama RPP dan perangkat pendukungnya, kedua video. Jadi praktek mengajarkan mengajarkan RPP-nya, mengsimulasikan RPP-nya itu direkam, lalu dibuat video. Video diunggah, nanti akan dilakukan review perangkat pembelajaran. Atau di proses review ini juga bisa. Jadi secara simultan selama 5 hari itu diskusi terus tentang menyempurnakan RPP agar TPEK, berorientasi HOTS dan lain sebagainya itu kuat muncul di dalamnya dan seterusnya. Review selama 5 hari, lalu masuk ke hari ke-6, 7, 8 ini adalah peer teaching. Silakan dibuat. Anda misalkan punya di rombel 20, maka bagaimana selama 3 hari bisa dilakukan peer teaching untuk menyelesaikan 20 hari itu. Kira-kira begitu. Selesai, lalu masuk ke uji komprehensif. Uji komprehensif selama 3 hari, ini juga namanya uji komprehensif, sebagaimana saya sampaikan di awal, itulah menguji seluruh materi yang diajarkan dalam perangkat pembelajaran dan juga pengayaan.
3 hari dijadwal, ya. Lalu kemudian masuk di pelaksanaan PPL. Uji komprehensi sudah selesai, lalu di BPL-kan. Nah, di BPL yang pertama itu selama 6 hari untuk mengimplementasikan RPP 1. Maka lihat, ini saya coba berikan satu ilustrasi gambaran tahapan pertahapannya, ya. Hari 1 sampai hari 1 koordinasi, hari kedua mengajarkan. Ingat ketika mengajarkan jangan lupa direkam. Ini yang sering lupa. Rekamannya bukan ini, tapi rekamannya rekam sebelah dan juga gabungan rekam Zoom. Rekam Zoom dan rekam sebelah. Nah, lalu hasil rekaman ketika mengimplementasi RPP itu diedit, dibuat yang 30 menit menjadi 5 sampai 15 menit. Itu diunggah di YouTube. Nah, ingat, mengedit video, membuat setting privat di YouTube, mengunggah di YouTube, dan lain sebagainya, ini perlu pertemuan sendiri. Maka saya sarankan, saya usulkan ke dekanat, mohon diselenggarakan kegiatan khusus tersendiri untuk membekali para mahasiswa kompetensi membuat video dengan teknologi sederhana. Itu harus. Karena mereka tidak mungkin bisa pinter dengan hanya menempuh selama proses ini, lalu bisa buat video, nggak mungkin. Maka harus di luar pertemuan ini. Setidaknya ada 3 atau 4 hari Ahad selama 2 minggu ke depan, silahkan hari Ahad itu dipergunakan untuk tadi penguatan kompetensi membuat video. Ini penting di situ, ya. Jadi ini RPP pelaksanaan PPL 1, RPP 1. Lalu ada review 2 hari PPL-nya, ya, di review tentunya mereview berbasis video, ya. Berbasis video selama 2 hari. Lalu kemudian PPL kedua untuk RPP 2 sama aktivitas harinya, lalu ada review 2 hari, lalu PPL 3 untuk PPL 2 untuk RPP 3 sama harinya, lalu juga review terakhir untuk 4 hari, itu bisa dilakukan untuk melakukan review tugas yang terakhir. Barangkali itu gambaran di LMS-nya sebelum nanti praktek ke dunia nyata. Kita ada waktu sekitar 5 menit untuk diskusi jika ada yang mau ditanyakan. Kami persilahkan. Silakan Pak Aziz atau Pak Azul, moderator. Suaranya belum kedengaran di saya. Mungkin bisa pakai akun Pak Zulnya, operator di on-kan mic-nya. Bisa juga. Ya. Speaker keluarnya di laptop dimatikan. Speaker keluarnya di laptop biar nggak storing. Speaker output, bukan mic-nya. Di on kan, ini mic-nya. Oke. Tapi speaker output-nya di laptop dimatikan.
Atau silahkan tanya saja, Anda ketik di form chat, nanti biar saya langsung tanggapi. Silahkan di forum itu, tapi diketik di form chat. Oke, bisa. Speaker output-nya aja dimatikan, biar nggak storing. Kalau mau nanya melalui Zoom. Anies bisa mendengar. Ini Ya, oke, udah nyambung. tadi jumpa langsung dengan Pak Anies sudah berapa tahun ya? 5 tahun barangkali ya. Bisa kalau ingat di MSC ya kemarin. Ini untuk speaker. Pak Anies, saya sudah mendengar dari beberapa uraian tadi. Hanya satu aja pertanyaan saya tentang pelaksanaan ketika bercuci. Ketika bercuci tadi, mungkin saya ingin memastikan kembali bagaimana kita memberi penilaian atau memberikan masukan kepada peserta yang dalam hal ini ketika kita tahu tadi disampaikan bahwa petisi itu melalui video. Maka pertanyaan saya, apakah videonya itu video LPP dengan materinya yang disampaikan kepada kita sebagai dosennya, ataukah yang kedua dia langsung praktek dalam pembelajaran materinya itu langsung ke kita. Itu aja Pak Anies. Karena sebagaimana yang tadi kita dengarkan bahwa sesungguhnya termasuk eye contact dari ketika dia memberikan materi pembelajaran aja dalam peer teaching itu sangat mempengaruhi pada dampak psikologis. Karena ini sifatnya online, maka ini harus kita perhatikan supaya kita sama-sama persepsinya. Seyogianya kita berharap memang kalau saya secara pribadi ini hadir juga peserta supaya mereka tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dan tugas tanggung jawab dari DPR. Nanti biasa deh Pak, kalau di WA langsung pertanyaannya gitu terus gitu. Terima kasih Pak Anies, semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau langsung? Langsung dijawab ya, oke.
Jadi gini, Pak. Produk dalam perangkat pembelajaran itu adalah video, ya. Produk di dalam perangkat pembelajaran salah satunya adalah video, dan itu cukup satu. Nah, tentunya bagaimana teknis perekaman video? Nah, karena video itu adalah implementasi RPP, maka ya dia tidak hanya merekam ketika misalkan ini kan kayak saya kayak gini direkam oleh panitia, tidak hanya itu, tapi direkam juga dari luar. Misalkan kita taruh sebelah kita rekaman HP, kanan kiri HP. Nah, nanti dosen yang bersangkutan itu menggabungkan antara rekaman HP ya sama rekaman video itu, yang nanti kemudian dalam proses review rekaman HP dan rekaman di depan kayak Zoom seperti ini dijadikan satu, diedit, diperkecil apa namanya besaran filenya, KB-nya itu, karena kalau berat ya nanti ngunggahnya berat juga, diperpendek, tapi komponen-komponen utama itu tidak boleh hilang. Jadi menggabungkan file rekaman luar, karena kita kan perlu mengejar apakah ketika mengajar seperti ini pakai kostum yang ideal apa tidak, apa pakai apa namanya perangkat-perangkat pendukung yang memadai apa tidak. Nah, itu kan perlu ada rekaman-rekaman kanan kiri. Nah, di depan juga direkam. Nah, maka dari itu kemudian lagi-lagi membekali mahasiswa dengan kemampuan seperti ini, itu kan nggak akan selesai, nggak akan bisa hanya mengandalkan kelas yang tersedia selama proses PPG. Mereka harus dikasih tahu cara membuat video dengan teknologi sederhana, ya, dengan teknologi sederhana, lalu kemudian ya HP, lalu bagaimana membuat aspek penerangan yang sehingga guru itu kelihatan cerah, tidak gelap, tidak backlight kan gitu ya, tidak backlight sehingga kelihatan kelam misalkan begitu. Nah, itu penting membuat pola-pola perekaman atau video implementasi RPP. Jadi setidaknya kalau saya hitung-hitung itu ada dua model, ada dua video, ya. Ada dua video. Pertama adalah RPP yang nanti di PPL dan video ketika proses tahap pertama, pembuatan perangkat pembelajaran RPP yang pertama. Itu lalu kemudian video pas rekaman PPL. Sebenarnya ada dua itu. Meskipun kewajiban di dalam KMA 745 itu pembuatan video pembelajaran hanya satu dari RPP 3 RPP itu. Nah, kira-kira begitu ya jawabannya ya. Masih mau bisa dipahami ya? Masih ada lagi? Ya, langsung. Oke, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para narasumber yang memberi kesempatan. Saya kebetulan diberi amanah kemarin di Laboratorium Hukum di NRA, karena saya memang senang sekali disebut sekarang. Halo, nggak ada suaranya ya? Saya mau menginformasikan untuk ke depan kurikulum RA. Oke, lanjut. Kalau ini Oh iya. Jadi ini kan bervariasinya dulu membuat sesuatu, kebetulan saya ikut di tim tersebut, Pak. Nah, kemudian apakah kita menggunakan makanan ini belum, sebenarnya sudah launching, Pak.
ada apa? Kebermanfaatan output dan outcome ke depan ini yang RTP yang akan kita desain nanti khususnya untuk RA akan tidak menjadi sia-sia. Jadi kami mau minta penegasan apakah yang kita gunakan khusus di RA ini KMA 192 karena di situ sudah integratif antara Islamic dengan baru sekali Islamic dengan aspek perkembangan di arah PAUD. Tetapi kalau kurikulum yang baik kurikulum K13, baik itu 137, 146 itu masih belum menyentuh kepada integratif Islamnya, Pak. Jadi belum ada masuk di situ, masih Tuhan yang lain, Pak. Tetapi dengan KMA yang terbaru ini, itu sudah cukup integratif, ada 5 aspek di PAI sampai ke Islami. Jadi saya punya saudara lagi. Nah, maksud kami untuk mendesain nanti perangkat pembelajaran khususnya di RA, kita sudah mulai bergerak kepada silabus kurikulum sampai perangkat yang terbaru acuannya Pak di 792. Karena itu sudah launching. Dan saya punya, apakah itu diizinkan? Itu yang pertama. Sampai kepada pembelajaran STEM Pak. Jadi di situ ada muatan sains, teknologi, engineering, sampai kepada art. Karena kita di sini masih 6 aspek. Kemendikbud masih sudah berubah, tidak memakai 9 lagi, 5 aspek. Jadi RA ini perlu penyempurnaan revisi daripada kurikulum. Karena kurikulum itu ada acuan, Pak. Bagaimana kita membuat perangkat kalau acuannya tadi sudah berbeda-beda. Itu yang pertama, Pak. Jadi untuk itu sampai nanti ke PPK-nya ini kan akan karena PPK-nya ini juga akan input, jadi kami minta penegasan. Itu saja Pak yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya begitu sangat senang. Oke, terima kasih. Pokoknya gini ya, ini karena akademik nanti jawab di sesi 2 ya, sama Pak Rozak ya. Pak Zul, nanti catat sampaikan ke Pak Rozak. Nah, saya nggak jawab yang detailnya, tapi kira-kira saya keyakinan kan masih robah. Bentar, listrik saya mau habis. Ya, jadi meskipun berbagai macam kurikulum itu beredar dari KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum terbaru, ini berbagai macam format yang karena perkembangan zaman, tapi di Indonesia itu diterapkan semuanya. Maka bagi dosen, bagi kita semua dosen, instruktur perangkat pembelajaran, 3 informasi tentang 3 kurikulum ini penting untuk disampaikan. Nah, saya kira terkait dengan jenjang RA, saya kira juga nanti disesuaikan dengan levelnya saja. Karena RA kan juga sedikit agak berbeda di dalam implementasinya. Apakah pakai KTSP atau Kurtilas atau kurikulum terbaru itu ada format yang tersendiri, tapi spiritnya sebenarnya sama, karena komponen-komponennya juga disepakati apakah komponen yang 9, apa komponen yang 5, atau komponen yang 3, itu nanti tanyakan ke sesi yang akademik aja, ya, yang nanti Pak Rozak sekitar jam 10 nanti. Ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya aja, karena waktunya terbatas ya, mohon maaf ini pokoknya yang akademik betul, nanti ke Pak Rozak, waktunya lebih panjang ya. Saya kira begitu ya Pak Zul, saya lanjut ke sesi selanjutnya. Yang sudah, mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah di-share file simulasi. Sudah Pak Zul ya? Bentar Pak ya, 5 menit Pak. Di-share saja. Di-share, saya akan menggambarkan, menjelaskan bagaimana dosen mengerjakan di aplikasinya. Ya. Jadi Anda sambil bagi-bagi ke ini sambil bagi-bagi jamnya, memploting. Saya ingin mempresentasikan bagaimana gambaran pola kerja dari LMS kita.
pada intinya sebenarnya tidak banyak perbedaan bagaimana mengoperasikan apa namanya LMS ini. Sebentar saya cek. Oke. Saya akan perlihatkan contoh yang jika sudah diplot. Ya, yang sudah diplot. Ya. Ini saya tampilkan yang IAIN Palangkaraya. Saya tampilkan yang IAIN Palangkaraya, lalu kemudian saya ambil di menu dosen ya. Bentar dulu, ini dosen. Salah. Ada yang salah, saya harus Nah, setelah Anda di plotting, tampilan Anda akan seperti ini, ya. Anda silahkan nanti klik, kita lihat pola kerja di modul misalkan, perangkat pembelajaran. Nah, dosen itu seperti pola kerjanya seperti kemarin, seperti di pengayaan materi, ya, di pengayaan materi. Maka kemudian polanya kita perhatikan menu di kanan perangkat pembelajaran ini. Ada kontrak belajar, ada penilaian resume, ada diskusi, ada tugas, ada remedial, dan materi tambahan. Kita lihat, yang perlu diperhatikan kontrak belajar. Nah, ini kontrak belajar. Kita lihat di kontrak belajar, kalau Anda mengisi seperti ini salah. Kalau Anda mengisi seperti ini salah. Hanya kontrak belajar isinya mahasiswa PPG wajib masuk 10 menit. Oh, namanya link itu nggak bisa masuk 10 menit. Ini cara ngisi yang salah. Nah, kita lihat yang apa namanya? Yang benar begini. Kita pindah jangan di kontrak belajar, tapi di Nah, saya misalkan di penilaian kelas, kita coba yang baru. Sama ya, karena menunya antara kontrak belajar, perangkat pembelajaran dengan apa namanya penilaian kelas sama. Kita lihat di kontrak belajar. Nah, harusnya kontrak belajar itu isinya seperti ini. Ini buang dulu. Saya buang dulu. Jadi setelah Anda memodifikasi ini, ya, memodifikasi file ini, Anda pindah ke semuanya dari hari pertama sampai hari ke-9, ya, pindah hari pertama sampai hari ke-9, diedit di Word, ya, sempurnakan isinya, lalu Anda copy. Saya karena malas ngedit, saya pakai ini aja dulu untuk sementara. Setelah Anda ngetik di Word, Anda copy di sini.
Nah, ketika Anda klik simpan di kontrak belajar, maka informasi ini akan muncul di mahasiswa. Mahasiswa sudah bisa membaca mulai hari Minggu malam atau hari Senin pukul 00.01, itu mahasiswa sudah bisa melihat ini. Maka usahakan Anda dosen perangkat pembelajaran hari pertama sudah harus mengupload sebelum jam 12 malam hari Minggu. Karena pukul 0,01 ini sudah mahasiswa sudah bisa mengakses modulnya, mahasiswa sudah bisa mengakses kontrak belajar. Paham ya sampai di sini ya? Nah, setelah itu Anda ada menu di penilaian sudah selesai. Mereka mengerjakan tugas sesuai perintah kita, mereka mengupload, meresum di sini. Meresum itu nanti akan muncul di sini tugas resumnya. Seperti apa tugas resumnya? KB1, KB2. Cuman karena di sini kita belum ada komunikasi ke mahasiswa, maka belum ada informasi kerjaan mahasiswa. Nah, kalau sudah ada, nanti di sini ada klik penilaian, silahkan dinilai. Ketika dinilai, ya kalau misalkan bagus ya kita kasih bagus, kalau kurang bagus ya kasih catatan, kan gitu ya. Nah, lalu simpan, nanti akan muncul nilainya. Kira-kira begitu ya. Ini resum. Selesai. Nah, yang diskusi, diklik diskusi, Anda boleh membuat jadwal diskusi. Ini saya hapus dulu diskusinya. Nggak usah deh. Ini contoh misalkan. Di diskusi itu ada, nanti kita buat, kita contoh. Ini kan yang dibuat oleh orang. Saya contohkan misalkan buat diskusi. Tadi kan ada ketentuan, misalkan perlu di pertemuan pertama mau diskusi sinkron, diskusi overview tentang pertemuan penelitian tindakan kelas hari 1 dan hari 3 biar semua paham. Maka tulislah di sini diskusi 1 misalkan ya, misalkan gini, kita tulis misalkan diskusi 1 pengantar kontrak misalkan. Pengantar kontrak. Instruksi. Bila kita akan bertemu via Zoom meeting. Hari ke-1 jam 08.00 sampai jam 10. Tolong dipersiapkan. Misalkan gitu ya, instruksinya. Filenya kasih jika ada file tugas. Ya. Contoh aja misalkan saya kasih aja asal file ya. Asal file. Pokoknya PDF yang penting. Ya. File dikirim. Lalu pilih jamnya video conference. Karena jam 8 Anda mau pakai Zoom atau Google Meet. Oke, pakai Zoom yang biasa. Nanti link Zoom-nya di sini, masukkan di sini. Link Zoom. Ya, masukkan ya. HTTP-nya apa saya silakan ke masing-masing. Lalu kemudian tanggalnya, jamnya. Tadi kan jam 8 ya. Jam 8. 00. Sampai jam 10 misalkan. Misalkan. Misalkan ya. Oke, simpan. Nah, akan menu keluar begini. Ketika kita mau membuat diskusi, mau membuat jadwal Zoom meeting, ketemu di sini. Nah, di menu itu ada diskusi juga. Diskusi apa namanya yang chatting, buka diskusi di sini seperti yang kemarin. Silahkan sebelum Zoom meeting Anda diskusi di sini. Silahkan masukkan komentar. Tugasnya misalnya silahkan diskusikan misalkan. Kirim komentar. Udah, nanti muncul ada komentar mahasiswa dan seterusnya. Di sini kira-kira selama 1 jam. Oke? Paham di sini ya? Diskusinya. Lalu setelah itu Anda pertemuan setelah selesai diskusi chatting, Anda ada pertemuan lewat Google Meet. Selesai. Anda klik mulai Meet, ingat link Zoom-nya. Ini karena link Zoom-nya salah ya,
keluarnya begini. Tapi kalau linknya benar nanti keluar link Zoom. Oke, ini diskusi ya. Bisa dipahami ya. Lalu yang kedua di tugas. Lalu tugas, Anda ditugas, tugas yang berupa kirim RPP, kirim sumber belajar, tugas perangkat pembelajaran itu dikirim. Di sini sesuai perintah Anda. Dikirim, Anda nilai di sini. Ini yang tugas-tugas yang banyak tadi, yang di luar resum. Bikin RPP, LKPD, perangkat pembelajaran, dan seterusnya. Anda nilai. Nah, ketika menilai, ingat ketika menilai, ini sudah ada informasi. Saya contohkan misalkan gini. Ini yang belum dinilai ya, contohnya ya. Itu nanti akan terekam tugas mahasiswa ketika misalkan menyontek dari yang lain. Cek kemiripan dokumen misalkan. Nah, akan keluar informasi siapa dia nyontek dari siapa. Tuh, dari Samarinda ke Detek, dari Pontianak ke Detek. Kira-kira begitu. Paham ya? Nanti kalau kok 100%, di dalam kesepakatan kita ditentukan kesamaan itu sekitar ditolerir hanya 50%. Kalau lebih kok 100% itu harus diperbaiki total. Kira-kira begitu ya. Itu di tugas. Jadi sudah kayak perguruan tinggi nih. Lalu remedial. Remedial itu diberikan oleh dosen yang bersangkutan ketika ada kekurangan atau nilai yang diperoleh oleh dosen yang bersangkutan itu tidak memenuhi passing grade, yaitu senilai 70. Anda karena orang yang baik, Anda boleh juga memberikan materi tambahan untuk memperkaya wawasan mahasiswa. Silakan taruh di materi tambahan ini. Nah, saya kira begitu gambarannya. Jadi tidak begitu sulit mengoperasikan LMS, ya, tidak begitu sulit karena tidak jauh berbeda. Maka ini karena waktu kurang 10 menit sampai jam 10 harus pindah channel. Ini ada waktu diskusi untuk pengoperasian LMS ini sekitar 10 menit. Nah, mohon hari ini melalui bimbingan Pak siapa namanya admin siapa admin Pak Zul ya, tolong nanti dosen kalau penasaran dengan LMS-nya dampingi. Ketika melakukan simulasi pakai link simulasi, jangan pakai link yang real karena bisa rusak pakai link yang real. Pakai yang simulasi, Anda plotting dulu. Ya, bisa Anda plotting modul dulu, bikin kelas ya. Awalnya bikin kelas, lalu kemudian plotting modul, lalu plotting dosen. Plotting dulu kalau mau ada tadi nama dosennya nggak kosong di modulnya ya. Ya, Pak Zul ya. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Silakan. Atau cukup jelas? Mudah-mudahan cukup jelas. Karena sebentar lagi Pak Rozak mau gabung ya. Ya, silakan ketik aja pertanyaannya Pak Zul.
Oke, apakah kontrak belajar bisa dicopas dari punya bisa? Ya. Dari kontrak belajar itu gini, tapi jangan dicopas. Itu kan template yang tidak benar. Template-nya ya, kontrak belajar itu Anda buat sendiri tapi polanya seperti yang saya buat. Kira-kira begitu. Ya. Nanti saya share filenya. Kontrak belajar dibuat ya, kontrak belajar dibuat dengan pola yang seperti tadi. Silakan isi Anda mempraktikkan, mensimulasikan di forum ini, membuat kontrak belajar, membreakdown dari membreakdown dari 13 KB itu ya. 13 KB itu ya, di breakdown terus sampai bawah sampai hari ke-12, sampai hari ke-9. Gitu ya. Jadi itu akan menjadi lebih gampang setelah Anda punya perencanaan yang matang. Nah, mengenai latihan mengoperasikannya, silahkan hari ini nanti kalau misalkan forumnya sampai zuhur selesai, silahkan didampingi Pak Zul untuk mengoperasikan LMS. Sambil nanti diisi Pak Rozak, Pak Zul Pak Zul memploting sehingga masing-masing dosen bisa latihan. Ya, bisa latihan mensimulasikan ini. Nah, untuk video tutorial sebenarnya dari developer sudah berusaha membuat, tapi saya nggak tahu sudah dikerjakan atau belum, saya nggak tahu karena belum sampai ke saya gitu. Gitu ya. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin tidak begitu jelas, tapi saya yakin ya, secara akademik akan dijelaskan oleh Pak Rozak nanti jam 10-an. Nah, ini sambil nunggu Pak Rozak gabung, manfaat untuk membuat tadi, apakah Pak Zul plotting, apakah membuka modul, apakah membuat kontrak belajar, pengampu perangkat pembelajaran dari hari 1 sampai hari ke-9, hari yang PTK hari ke-10 sampai ke-12 dan seterusnya. Silahkan manfaatkan waktu yang tersisa ini sambil menunggu kedatangan Pak Rozak. Dan sekaligus panitia tolong kontak Pak Rozak untuk segera bergabung. Siapa tahu lupa. Tadi pagi sudah saya ingatkan. Terima kasih begitu ya. Saya pamit ya kalau begitu ya. Saya pamit dan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke saya live. Terima kasih Pak Zul, Pak Dekan, dan Pak Abdul Aziz. Oke, saya live ya. Yo, Assalamualaikum. Oke, Pak. Terima kasih kepada Pak Anies yang telah memberikan pemaparan kepada kami. Kami dari LPPK Unsur mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber. Dan untuk Bapak Ibu, kami persilakan untuk break